Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kakak-kakak. Kali ini kita dipertemukan pada Zoom Tatap Maya tentang persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi setelah selesai di bab kemarin, di modul kemarin, modul paket modul 2, sekarang kakak-kakak sudah masuk pada persiapan aksi nyata, yaitu di mana kakak-kakak akan membuat aksi nyata tentang proses pembelajaran sesuai apa yang telah kakak-kakak dapatkan pada tatap muka kemarin. Jadi ya, jadi di sini kakak-kakak akan melakukan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Jadi kita akan ada di dalam Zoom ini sekitar 2 jam ya kakak-kakak ya. Oke. Next. Oke. Ya. Baiklah kakak-kakak, malam ini kita akan ada di Zoom ini dengan total slide yang akan kita habiskan pada tatap maya ini, yaitu ada 29 slide. Iya, 29 slide. Kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita memulai proses Zoom kita pada hari ini, mungkin kakak-kakak ada yang bisa mewakili untuk memimpin doa pada sebelum kita memulai pembelajaran pada malam ini. Silakan kakak-kakak. Kak Haji mungkin bisa, Kak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kakak-kakak peserta diseminasi PJOK yang saya hormati, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran untuk persiapan aksi nyata di ruang Zoom pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama kita, ini agama Islam. Berdoa disilakan untuk masing-masing dan berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Kak Haji atas kesempatan yang sudah Kak Haji pimpin hari ini dalam berdoa. Baik Kak, kita langsung masuki proses pembelajaran pada Zoom hari ini, yaitu yang pertama kesepakatan kelas, di mana seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resign jika ingin bertanya, dan yang ketiga jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Ya, next. Ya, jadi kakak-kakak semua, hari ini tujuan dari sesi pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Ya, jadi agenda kita pada malam hari ini ada 90 menit atau 2 JP. Yang pertama yaitu 30 menit yaitu koneksi antar materi. Kemudian yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, di mana ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Kemudian yang ketiga yaitu dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit. Dan yang terakhir penutup. Oke, ya, jadi kakak-kakak di sini
Yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Oke. Ya, kakak-kakak, sebelum lebih dalam lagi kita pada proses pembelajaran hari ini, kira-kira kita gunakan fitur chat ya kakak-kakak ya. Mungkin bisa menuangkan jawaban dari pertanyaan yang ada di slide ini, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak masuk dalam kolom chat menuangkan jawaban dari pertanyaan yang ada pada slide ini. Kak Rahmat, dorang Kak Febri sama Kak Adri tidak ada? Tidak ada orang ini, Kak. Saya ada WA juga. Sudah bahas. Orang ini, Kak. Ada di sana, ada di sana. Belum ada baju. Baju. Iya, sudah ada Kak Haji di sini. Pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif telah berkembang cukup baik, di mana pendekatan pembelajaran saya lebih banyak melibatkan peserta didik.
Hmm. Oke, di sini kayaknya juga sudah ada. Keterampilan mengajar PJOK efektif adalah kemampuan seorang guru menyampaikan materi PJOK sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang secara optimal. Keterampilan ini mencakup berbagai aspek melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Iya. Ada kayak di keterampilan mengajar PJOK yang efektif menurut pemahaman saya adalah PJOK harus memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik tentang olahraga dan kesehatan. Selain itu, manajemen kelas sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan berpusat pada peserta didik. Iya, di sini saudara kayak di sama Kak Raman, Kak Haji. Jadi kakak-kakak, saya setelah kakak-kakak menjawab pertanyaan ini, saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk bisa menyebutkan atau memberitahukan kepada saya apa yang terkait dengan yang sudah kakak-kakak cantumkan pada kolom chat ini. Kalau misalkan Kak Yahya sudah mencantumkan apa yang sudah Kak Yahya katakan di sini dan Kak Haji dan Kak Yadi, mungkin kira-kira apakah Kak Yahya mungkin dalam pelaksanaan aksi nyata ke depannya itu maksudnya begini, bisa menuangkan ke saya ke kolom Zoom ini apa saja yang belum Kak Yahya bisa pahami tentang pelaksanaan aksi nyata seperti itu. Silakan Kak. Jadi malam ini orang hanya akan membahas tentang kesiapan kakak-kakak dalam pelaksanaan aksi nyata, pengambilan video aksi nyata. Kalau dari hasil yang kemarin, yang 30 menit kemarin di video awal itu saya melihat rata-rata videonya sudah bagus Kak, tapi memang belum tertuang tentang apa yang sudah kakak-kakak dapatkan pada proses tatap muka kemarin selama seminggu. Jadi kira-kira mungkin ke depannya nanti pada saat kakak-kakak membuat video aksi nyata sudah dapat mampu menuangkan tentang apa yang kakak-kakak dapatkan pada pertemuan di tatap muka yang selama seminggu seperti itu. Jadi silakan Kak Yahya, Kak Haji, Kak Yadi jika ada yang ingin disampaikan Kak. Kak Iswan silakan. Mau disampaikan langsung? Iya, satu Kak Yahya atau Kak Haji saja yang mewakili silakan Kak. Oke. Ya, Iya, kesiapan Kak Haji dalam pembuatan aksi nyata ini kira-kira sudah bagaimana Kak? Seperti itu. ya terima kasih. Assalamualaikum. Tedol. Waalaikumsalam. Dia kedua apa? Oke. Kayak Pak Iswan atau Pak Karamat, Ibu Nazmi dengan kayaknya. Ada sampai saya di sini, ada di sana. Oke, nanti Pak Haji Donggo sibuk. Oke, saya kalau saya cuma mau tanya ini perangkat. Oh, kemarin saya sudah modul. bukan perangkat peralatan untuk yang digunakan itu. Kemarin saya sudah mencoba merekam pembelajaran. Cuman kendala saya itu ada sempat ke toko sih beli mic, cuman setelah saya tes itu mic itu bermasalah. Jadi saya coba buat video tanpa mic. Karena di lapangan
ada banyak gangguan sehingga suara saya itu kurang begitu jelas, dan ada juga yang tertutupi oleh suara bising, baik kendaraan ataupun suara anak-anak yang ribut. Iya. Iya Kak. Oke Kak Yahya. Ya, pertanyaan saya itu, apakah videonya itu harus memang benar-benar harus betul-betul clear DP hasil suara di dalam, atau Iya, yang mengalami hambatan-hambatan seperti itu bisa juga kita unggah ke Iya LMS? Kak. Iya. Oke. Iya Kak, pengalaman di saya Kak, waktu pembuatan video pertama sama video kedua itu aksi nyata, itu saya video aksi nyata saya tidak pakai mic Kak, tapi saya mencoba mendekatkan HP, kan kebetulan cuma pakai HP juga saya kan. HP saya berusaha itu dapat menjangkau suara saya Kak, seperti itu. Baru mungkin karena saya sekolah juga di dalam-dalam, jadi suara kendaraan tidak terlalu bising. Nah, kalau untuk mengantisipasi itu kayaknya kalau memang ada mic, silakan Kak. Tapi kalau memang tidak ada, direkam saja kayak yang kemarin. Yang kemarin sudah bagus kayak punya saya lihat, walaupun ada sedikit suara-suara bising itu tidak jadi masalah Kak. Setidaknya kayaknya sudah melakukan proses video aksi nyatanya itu sesuai apa yang sudah kayaknya dapatkan kemarin dalam pertemuan di minggu kemarin itu, yang 1 minggu seperti itu, yang ada akit, ada DP ekstensi, DP penghalusan, hanya begitu saja. Yang penting suaranya kayaknya mampu digapai oleh kamera seperti itu, oleh HP. Siap. Iya, silakan Kak Haji. Kalau masalah itu insya Allah bisa dimaklumi. Iya, Kak Haji silakan kalau ada yang ingin. Yang lain Kak Isun, Kak Yadi, Kak Rahmat, Kak Nazmi. Oh ya, Oke, Kak Yadi silakan Kak Yadi. Ya, terima kasih Kak. Mungkin hambatan atau yang ingin saya tanyakan ini tentang CP yang baru Kak. Jadi kemarin saya sempat susun modul ajar, tapi DP modul ajar baru yang CP pertama Kak. Iya. Jadi aku masih bingung mau bikin CP yang baru karena soal analisis itu Kak, so tidak ada DP gerak spesifik. Jadi mungkin kakak-kakak yang lain mungkin kayak ya atau kami bisa, atau kita hasil juga bisa memberikan bayangan kira-kira untuk CP yang fase ini seperti apa Kak. Cuma itu sih kalau untuk video masih sebentar coba di limit karena kemarin ada coba video yang 30 menit saya punya suara lu anak-anak yang bisa lalu HP yang sopi bagus sekali Kak. Sambil kita punya itu. Jadi, karena saya mau tanya Pak Tika juga, cuma karena Tika ya ini berasa sama kalau begitu dia pendek tadi. Jadi saya jadi yang CP itu dengan yang Tika ya punya. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, iya, baik, langsung saja Kak Yadi. Untuk pembuatan video aksi nyata itu Kak tidak apa pakai dulu CP yang lama. Kalau memang di CP yang baru masih mengalami kesulitan, silakan pakai dulu CP yang lama Kak, tidak apa. Yang penting proses pembelajaran yang Kakak lakukan itu sudah mencangkup tentang apa yang sudah Kak Yadi dapatkan kemarin. Seperti itu, ada DP penghalusan, ada DP ekstensi, ada DP aktivitas. Jadi yang penting kalau kemarin kan orang sudah menganalisa videonya, itu total proses pembelajaran yang terjadi di videonya itu hanya sekitaran 10 menit. Nah, yang lainnya ada waktu tunggu, ada jeda seperti itu diminimalisir saja Kak, seperti itu. Jadi video aksi nyatanya ini yang penting proses pembelajaran yang Kakak lakukan itu sudah mencangkup apa yang sudah Kakak didapatkan kemarin dalam seminggu, seperti itu. Jadi biarpun dia pakai CP yang lama tidak apa Kak, itu tidak masalah mau pakai CP yang lama, CP yang baru. Iya, halo. Iya Kak, ya Kak. Oh iya.
Jadi tidak apa Kak, pakai dulu yang lama. Kakak-kakak mau pakai video modul materi yang kemarin tidak apa Kak, tetapi disisipkan tentang aktivitas-aktivitas yang sudah kakak-kakak dapatkan pada pertemuan tatap muka kemarin seperti itu. Jadi kalau kemarin di video yang pertama yang 30 menit kan belum ada ekstensi, belum ada penghalusan. Nah, diusahakan pada video aksi nyata ini itu sudah ada seperti itu. Jadi CP-nya itu tidak berpengaruh pada apa yang video yang kayak ditampilkan, tidak. Tetapi yang berpengaruh di situ tentang apa yang sudah kita sama-sama pelajari pada tatap muka itu ada tertuang dalam video yang kayak dibuat seperti itu. Ada dalam video aksi nyata yang kayak dia ada buat itu kayak akid, itu ada semua seperti itu. Jadi kalau di video kemarin dianalisa misalkan 30 menit, proses pembelajaran yang terjadi hanya 10 menit, ini diusahakan pada aksi nyata 30 menit itu semuanya itu terpakai Kak. Maksudnya tidak ada lagi itu jeda, tidak ada lagi tunggu, seperti itu. Jadi untuk masalah CP-nya tidak jadi masalah, seperti itu Kak. Iya, bisa? Oke, siap Kak. Jadi untuk yang video selanjutnya itu kan kemarin satunya 30 menit belum Kak. Jadi mungkin untuk yang video karya nyata itu sesuai JP atau masih 30 menit Kak? Kak, kayak diambil dulu video proses pembelajaran yang biasa, yang belum ada DP akid itu. Video biasa saja dulu, itu yang kayak dibuat, kemudian di aksi nyatanya itu kayak di sudah memperbaiki video yang sebelum seperti yang sudah kayak dilakukan. Maksudnya begini, video yang pertama itu yang 30 menit itu video yang belum ada DP akid, belum ada apa yang orang dapatkan dalam 1 minggu itu. Cuma video biasa mengajar dulu. Nanti sudah pada aksi nyata itu kayak diperbaiki seperti itu. Oh. Tapi tetap 2 JP Kak, atau masih tetap 30 menit? 30 menit Kak, 30 menit ya. Siap. Ya, 30 menit kakak-kakak. Jadi untuk aksi nyata ini juga cuma 30 menit. Iya, silakan Kak Haji. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. dari pemaparan Pak Yadi tadi, sebagian besar teman-teman ini memberikan respon, ada yang tertawa, ada yang tepuk tangan. Saya tidak bisa memberikan respon karena suara Pak Yadi di laptop saya tak putus-putus, mungkin karena pengaruh laptop saya ini. Kalau bagi Kak Maslan tadi ada kasih tepuk tangan, tertawa kayak Kak Rahmat. Cuma saya sendiri, apa ini yang Pak Yadi ada bilang ini, sampai dapat cuma saya nama saya sudah tidak sadar kalau apa yang beliau bilang karena wah. Alhamdulillah gitu ya, kasih respon lagi tetap. Oke, terima kasih. Iya Kak. Untuk persiapan aksi nyata ini, terus terang secara pribadi tadi saya sudah ada observasi awal untuk proses pembelajaran. Saya ingin meminimalisir keadaan karena dari pemanfaatan aset yang ada saya di sekolah itu mungkin tidak bisa memungkinkan untuk proses pembelajaran. Saya mengambil jangkauan bagaimana saya akan memvideo, kemudian jangkauan suara saya sehingga bisa di kamera, kemudian bagaimana saya mengaplikasikan semua proses pembelajaran yang pernah kita dapatkan seminggu kemarin ke dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di aksi nyata. Kendala saya dalam ini belum saya laksanakan, cuma saya masih ada tes observasi tadi. Kendala saya dalam jangkauan pengambilan video, saya mencoba membagi dalam 2 kelompok. Dalam 2 kelompok untuk memberikan permainan, misalnya dalam permainan bola basket untuk lempar tangkap yang hanya permainan bola basket. Kemudian saya membagi 2 kelompok. Dalam pembagian 2 kelompok ini, ketika mereka melaksanakan permainan, kendala saya adalah satu kelompok ini tidak terjangkau oleh kamera, tidak terjangkau oleh video. Sedangkan kenapa tidak terjangkau oleh video? Karena area atau tempat saya melaksanakan proses pembelajaran itu kemungkinan hanya cukup kalau dalam permainan bola basket itu secara saya modifikasi
itu mungkin hanya bisa digunakan 3 on 3. Sedangkan jumlah siswa saya tadi itu sekitar 26. Ketika saya membagi mereka dalam 2 kelompok, yang satu kelompok ini akan di satu tempat yang agak sedikit jauh dari jangkauan kamera. Kalau untuk suaranya saya bisa menggunakan mic dan bisa menjangkau saya bisa jamin bisa menjangkau pada saat pengambilan video. Cuman pengambilan gambarnya itu, apakah saya akan melaksanakan pengambilan video itu kameranya tetap diam atau masih memerlukan bantuan untuk memindahkan video ini misalnya ke kelompok yang satu yang sementara melaksanakan permainan, supaya antara kelompok yang satu dan kelompok yang satu ini bisa berkesinambungan, mereka bisa tercover semuanya di dalam video saat melakukan permainan dalam proses pembelajaran. Itu yang mungkin merupakan kendala saya, karena dari kemarin itu salah satu kendala saya itu di penggunaan aset dari misalnya alat bola, itu sudah saya bisa modifikasi secara awal. Cuma dalam pengaplikasiannya minimal saya meminimalisir bahwa di dalam proses pembelajaran itu tidak banyak siswa itu ada menunggu dalam melaksanakan kegiatan. Supaya mereka tidak menunggu, saya langsung bagi dalam kelompok itu dan melaksanakan permainan secara keseluruhan. Tapi satu kendalanya adalah jangkauan untuk pengambilan video itu tidak bisa maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Yahya, ini pengalamannya ini Kak Haji itu pernah saya temui juga Kak waktu pengambilan video pertama saya yang 30 menit itu pengalaman saya seperti kayak Kak Haji, bahwa yang mana itu tidak mencangkup Kak yang kelompok satu dengan kelompok lain, yang kelompok satu dapat diambil kamera, yang kelompok duanya tidak terambil kamera. Nah, saya itu mengantisipasi Kak Haji, kalau kemarin itu saya ada yang video waktu di aksi nyata itu. Saya karena terlanjur di pembelajaran yang sebelumnya itu jadi tidak mencangkup seluruh, makanya saya kemarin ada minta tolong Kak. Begitu ada minta tolong, itu pun cuman sama siswa, karena kebetulan sekolah saya itu kan SATAP, SD SMP. SATAP tapi di sekolah beda Kak, maksudnya SD di sebelah kanannya kantor desa, SMP di sebelah kirinya kantor desa, tapi itu dulu SATAP, sekarang sudah tidak. Nah, saya minta izin sama guru SMP yang di situ, meminjam satu orang siswa yang kebetulan saya rasa mampu mengambil gambar, tetapi itu pun dia tidak sepenuhnya mengambil gambar Kak Haji. Ada bantuan tripod yang saya pakai, jadi saat saya mengajar, kalau kameranya sudah terarah di kelompok satu, saya mau lari kamari Pak ini siswa, saya bilang saya suka tunjuk dia, kasih bagarak begitu kamera, kasih ambil, usahakan mau ambil juga kelompok 2 begitu. Jadi alhamdulillah waktu di aksi nyata itu, video aksi nyata saya itu tidak sama dengan video yang pertama. Kalau video yang pertama ada yang tak potong-potong DP gambar, DP misalkan kayak kelompok 1, cuman kelompok 1 yang tak ambil, kelompok 2 tidak terambil. Nah, di aksi nyata itu alhamdulillah walaupun hanya siswa dan hanya bantuan tripod, itu saya punya alhamdulillah Kak Haji jadi. Dia tidak menonton ke kelompok 1 itu, tidak. Jadi ada si siswa yang geser-geser geser-geser tripod itu. Kan tripod tidak mau geser otomatis. Jadi itu siswa yang jaga geser. Dia tidak pegang kamera Kak, tidak. Cuman dia geser-geser itu tripod. Baru nanti di proses pembelajaran itu dia bilang sama saya, Ibu boleh mau pegang kamera saja daripada siksa di tripod, biar nanti baku-baku ambil. Jadi pas yang proses pembelajaran saya masih ada tujuan pembelajaran apa itu masih pakai tripod. Nah setelah mulai proses pembelajaran itu ada pembagian kelompok, itu
dibantu oleh siswa ini video dari yang kelompok A digeser ke kelompok B. Habis itu sudah, setelah itu ditaruh lagi di tripod begitu. Jadi ada waktu-waktu yang ditangkap pada saat pengambilan kelompok atau pengambilan seluruh peserta didik itu dibantu oleh oleh siswanya saya ini. Nah, tapi kalau untuk yang sudah dia maksudnya sudah fokus pada satu ini itu tripod yang pegang seperti itu Kak Haji. Itu pun bukan dipegang Kak, itu tripod yang dia kasih miring-miring begitu. Jadi alhamdulillah tidak sama dengan video pertama. Kalau video pertama itu memang tak acak saya punya karena cuman ada minta tolong sama siswa kelas 6. Nah, alhamdulillah di video kedua yang aksi nyata itu saya pakai tripod, baru ada siswa yang bantu kasih miring-miring sadiki itu tripod, kasih putar-putar sadiki itu tripod begitu Kak. Oke, terima kasih. Jadi misalnya kalau diupayakan dalam proses misalnya dalam pemindahan tripod ini dari kelompok 1 ke kelompok 2, video itu secara rangkuman itu diusahakan tidak terputus ya? Iya Kak, tidak putus. Jadi ini peserta didik yang pegang saya tripod ini so wanti-wanti memang baik-baik mau dapat tindis itu yang kan ada di kamera itu yang bulat. Saya bilang baik-baik mau dapat tindis itu jangan, pokoknya pegang saja cukup tripod yang kasih miring kiri miring kanan baik gitu saya bilang. Cuman itu saja. Jadi ini alhamdulillah ini peserta didik yang SMP ini juga aktif. Dia so jaga juga. Memang ini jangan sampai kan mau takore. Kalau mau takore itu jelas mau putus kan video. Jadi dia kalau ada apa namanya? Kalau kayak di Eka Haji bisa, misalkan ada yang bisa bantu Kak pengambilan videonya mungkin bisa Kak, bisa. Dia kan hanya 30 menit. Yang penting tidak mau putus seperti itu. Sama bantu. Oh oke. Terus yang berikut Kak, oke tadi saya sudah mau kasih tepuk tangan polis saya ini sebenarnya. Tadi kan untuk pengambilan gambar itu dari proses kelompok 1 kelompok 2. Kemudian yang berikut, tadi saya menyimak dari Kak Yahya tadi di dalam video itu misalnya ada kendala-kendala atau halangan-halangan yang mengganggu, misalnya suara-suara yang tidak masuk dalam proses pembelajaran, bolo orang mau bataria ke sana mah bolo. Pokoknya bolo sekedar spontan begitu juga tidak jadi masalah Kak ya? Tidak jadi masalah Kak. Yang penting ada itu masuk itu yang kemarin orang dapat pada tatap muka. Terus dari pembagian kelompok ini misalnya saya akan membagi kelompok yang satu di lapangan sebelah, yang satu di lapangan sebelah. Salah satu alternatif yang saya pilih adalah di kelompok 1 itu adalah lapangan upacara. Lapangan yang biasa tempat kami gunakan untuk lapangan upacara. Kemudian itu lapangan upacara adalah jalan tengah akses dari Dewan Guru ke kelas. Itu yang pertama untuk kelompok 1. Terus yang kedua di kelompok 2 saya taruh di sebelah pagar. Di sebelah pagar adalah akses orang menuju ke kebun. Setiap hari. Nah, nanti insya Allah kalau mau pasien ke sekolah mau video mau bantu pas saya nanti mudah-mudahan saya mau Rahmat Japoi Rahmat. Jasa mau Rahmat. Nah, itulah yang kendala berikut. Yang pertama di kelompok 1 di titik saya menggunakan lapangan upacara. Lapangan upacara itu adalah akses atau tengah-tengah dari jalan dari Dewan Guru ke kelas. Baru yang kedua yang di kelompok 2 saya taruh di belakang pagar yang agak itu adalah akses jalan yang digunakan oleh petani yang kesana kamari itu mau ke kebun. Menggunakan motornya itu motor yang hebat yang memang punya racingnya dan suara racing yang tinggi. Jadi itulah yang maksudnya di dalam proses pengambilan video ini apakah halangan-halangan yang nantinya tidak mungkin kan saya mau balarang sama guru kalau misalnya mau lewat di situ. Saya mau ke kelas apakah saya harus menghalangi mereka untuk tidak masuk ke kelas atau yang berikut apakah saya harus menghalangi para petani ini untuk tidak lewat di jalan itu mau ke kebun kan?
Nah, itu Iya, yang jadi kalau misalnya ada halangan itu mau terjadi, tidak jadi masalah dalam proses pengambilan video ya Kak. Nah, itu maksud tidak, pertanyaan tidak. saya. Nah, Oke, iya, kayaknya iya Kak Haji ya. Eh, kalau saya punya juga kemarin begitu Kak, waktu yang video 30 menit itu. Memang video yang 30 menit pertama itu saya punya memang tak acak ada siswa lain tidak ada pambe DP kepala. Soalnya yang pegang ini kan cuma kelas 6. Terus pas waktu itu tuh di proses pembelajaran itu pas pagi. Waktu saya punya 30 menit. Jadi banyak sekali saya koreksi, saya tulis-tulis di catatannya saya itu. Oh ini begini, ini begini. Jadi pas waktu video aksi nyata itu saya ambil siang Kak. Jam 2 siang saya ambil video itu. Karena satu menghindari keributan. Kan kalau di pagi itu banyak sekali anak-anak kan, anak-anak yang kelas lain baribut. Nah, itu sengaja saya ambil siang. Kalau orang so pulang kan orang bolos siswa yang ambil akan aksi nyata ini yang di sekolah. Jadi tinggal orang pesuara yang mau dapat dengar di kamera itu. Baru yang kedua sama dengan Kak Haji punya itu tadi ada motor-motor ini yang motor-motor kobong yang DP gas ini basar-basar sekali DP suara. Saya punya juga begitu Pak Kak Haji. Waktu yang pengambilan video 30 menit pertama itu ya Allah kan pagi. Jadi memang masih proses orang bekerja di kebun, jaga lewat-lewat membuat itu milu. Nah, durang motor itu kan motor-motor trailer ini yang DP suara itu bising sekali. Jadi pokoknya saya cari waktu di jam 2 siang. Jadi yang ikut aksi nyatanya saya ini Kak Haji, saya akan makanan karena saya berpikir harus maksudnya alhamdulillah tapi bukan ada bili, ada suruh pesan pada orang begitu. Saya bilang pokoknya bawa kari makanan, orang mau apa DP nama mau ambil video sampai jam 3 jam 4 sore. Jadi pokoknya saya ada ambil video yang kedua itu di jam 2 siang, panas sekali matahari. Karena menghindari bisingnya ribut anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu video pertama itu saya Kak, memang asli anak-anak itu baribut sekali. Anak-anak kelas 1, kelas 2 ada pas jam-jam istirahat. Bukan anak-anak memang baribut. Nah, memang saya video yang 30 menit pertama itu memang koreksi banyak sekali. Nah, pas di yang aksi nyata itu saya ambil jam yang siswa pulang. Pokoknya siswa pulang, baru itu saya mulai video aksi nyata. Kemudian yang seperti Kak Haji bilang tadi kan kalau siang itu motor-motor itu tidak terlalu banyak Kak. Tinggal ada tapi tidak terlalu banyak saya punya kalau siang-siang begitu. Jadi tidak apa misalkan kalau memang mau ada motor begitu kan tidak terus-terus dia lewat kan, cuman satu kali itu tidak masalah Kak Haji, tidak apa. Orang juga kan tidak bisa melarang orang mau begitu toh mau bahas, tidak bisa melarang orang mau lewat di situ dengan suara motor. Kasihan orang juga kan ada kerja seperti itu kan. Bisa iya. Oke. Iya bisa dipahami kalau macam di Kamaslan suara-suara bising itu, tapi saya punya ini bukan lagi suara harus lewat orang di situ. Itu satu. Nanti mudah-mudahan Kayadi kalau ada kesempatan mau pasiar sekolah, Wak, mau observasi dulu. Terus yang berikut, baru DP kendala dalam hal untuk urusan yang petani dengan guru-guru itu. Yang berikut di sekolah saya itu ada dibangun 4 gedung. Ada 4 gedung, ada 4 gedung yang ada 4 di situ. Yang saya ada yang lebih kendalanya lagi adalah jalur akses masuk mobil untuk mau antar pasir, mau antar. Waduh, orang semua buang di sebelah. Astaga, saya bilang, ya Allah sejadi bagaimana? Baru saya punya pemikiran begini, Kak. Di situ juga kan pasti ada basi-basi mau lewat mau apa semua dan jalan itu yang memang harus dilalui karena lapangan-lapangan sebelumnya itu lokasi-lokasi yang kosong yang mungkin saya sudah sering gunakan untuk praktek pembelajaran itu sekarang sudah dibangun itu gedung yang baru itu ada 4. Baru yang mau rumah bisa atau mata talawa lama betul gara-gara betul betul saya punya pemikiran ketika saya mau taruh di dalam kelas yang jelas pastinya pengambilan video itu saya ambil dari sudut yang paling luas mungkin dari luar mungkin
tidak jadi masalah dia kalau misalnya kita bisa menggunakan ruang kelas. Ada juga aula juga saya punya Aula Jo. Aula itu adalah tempat istirahatnya basi-basi. Jelas. Dan nanti insya Allah Tika Suryadi mau saya mau minta tolong mau observasi kayak Iswan. Pokoknya siapa saja yang nanti saya hari Senin juga saya tidak ada jam pelajaran, insya Allah. Oke, terima kasih, hanya itu kendalanya saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap saya adaptasi dengan bantuan kakak-kakak semua dan pemikiran-pemikiran yang kritis dari kakak-kakak semua ini, insya Allah bisa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ini bisa tercapai dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak. Begini Kak, mungkin bisa ada sekolah atau lapangan yang bisa menjadi tempat tapi polisi saya membawa siswa jauh. Begini saja Kak Haji. Pokoknya Tika Haji usahakan semaksimal mungkin bagaimana di proses. Kan ada Tika Yadi mau bantu Kak Haji toh. Nanti saya serahkan saja sama Kak Yadi. Tidak perlu nanti yang sewah-wah sekali. Setidaknya itu proses pembelajaran yang ada di 30 menit itu mencakup apa yang sudah kakak-kakak dapatkan waktu pembelajaran tatap muka. Itu saja. Itu saya punya. Masalah tempat yang strategis, kebisingan-kebisingan, itu yang penting tidak mengganggu, tidak terus-terus itu motor ada lewat-lewat. Itu tidak apa kalau cuma sekali-kali. Nah, nanti kayak di Mulia, saya tidak bisa memastikan tidak nanti harus terus-terus ini motor Mulia, nanti kayak di Mulia DP realisasi. Ini bagaimana? Mudah-mudahan tidak akan seperti itu. Kalau pengalaman untuk hari-hari tidak bisa dijamin. Jangankan, pokoknya nanti insya Allah kayak di kalau mau pasir sekolah, mau observasi dulu hari apa Iya Kak Haji. Oke, begini. Nanti kalau setelah ada di Zoom ini mungkin sebentar apa kendala-kendala yang akan dihadapi kakak-kakak ini kita akan cari solusi yang terbaik. Iya Kak Yahya, silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Kalau tadi kan kita bicara tentang kendala teknis, sekarang saya ke materi. Di dalam apa dulu? Apa yang terang buat lalu itu di tabel-tabel itu? Iya, akit itu Kak, akit. Iya, yang ada kayak ada frekuensi begitu. Iya, akit itu namanya. Di situ kan sesuai penilaian Kapasil dengan Kak Arham lalu kan dia senyum-senyum lihat orang punya hasil itu apa dulu? Karena memang durasi waktu yang terkumpul setelah ditotalkan itu hanya sedikit. Nah, jadi pertanyaan saya, ini kan ada informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, pengulangan. Yang idealnya di pengambilan gambar nanti untuk kita unggah di aksi nyata itu. Iya, kita dominannya di kegiatan mana? Sehingga sampai dia terpenuhi genap 30 menit itu, atau ya setidaknya ada yang terbuang-buang sedikit tapi tidak terlalu banyak. Idealnya di kegiatan mana yang banyak, apakah di penerapan, di ekstensi, atau di mana itu. Yang pertama. Yang kedua, tadi kan kalau saya tidak salah dengar teman-teman itu dominan mengambil permainan. Kalau saya rencananya saya mau ambil sesuai materi pembelajaran yang pada saat saya pengambilan gambar itu, karena kalau supaya satu kali saya sambil menyelam minum air, ya supaya saya mengambil gambar sekaligus juga materi saya itu jalan. Sehingga materi untuk pertemuan saat ini itu kan saya sudah masuk di atletik, sama seperti video pengambilan waktu UKIN juga begitu, karena waktu PPG dimulainya bulan Agustus,
Sehingga pas mungkin juga di bulan-bulan seperti ini, sehingga video saya lah yang lalu juga atletik, mungkin juga ini atletik, tapi rancangan RPP-nya yang berbeda. Di situ saya merancang, di RPP itu saya rancang, saya kolaborasikan dengan permainan tradisional. Kalau yang saya adopsi itu permainan apa dulu, boy-boyan kalau di Jawa, tapi saya kalau untuk di sini saya pakai untuk di Gorontalo, saya pakai koba-koba. Nah, koba-koba itu dia kalau di Jawa itu pecahan genteng atau pecahan tel yang mau dilempar. Yang saya gunakan kalau di Gorontalo kayu yang disusun kayak menara, dibuat seperti menara. Iya, dirubuhkan, kemudian disusun kembali, baru sambil mereka kejar-kejaran melempar musuhnya, menggagalkan menara itu disusun kembali. Kemudian yang kalah, itu yang lari. Mereka itu yang jadi contoh untuk pelaksanaan materi atletik. Mereka, hukuman mereka itu, mereka yang lari. Apakah, itu pertanyaan saya, apakah bisa diambil, bisa diunggah dalam video yang seperti itu? Karena dia ibarat mengawinkan muatan lokal dengan PJOK. Mungkin itu dulu. Dan sebentar mau lanjut poin, mau ingat dulu, jangan sampai ada yang terlewat. Iya. Oke Kak Yahya. Pokoknya Kak, buat kalau yang soal pertanyaan pertama itu usahakan aktivitas yang lebih banyak Kak, aktivitas dan penerapan. Pokoknya kita usahakan waktu tunggu atau jeda itu tidak terlalu banyak seperti itu. Misalkan kan kalau kayaknya kemarin saya rasa kayaknya kemarin itu sudah mampu sekali dalam menganalisa video pembelajaran. Jadi saya rasa untuk yang pertemuan aksi nyata ini kayaknya sudah bisa minimalisir yang ini yang kasih keluar, yang ini. Intinya Kak, jangan terlalu menampakkan itu waktu tunggu. Itu saja. Untuk waktu tunggu dan informasi dan waktu tunggu itu yang paling banyak di saya. Banyak mengungguli. Itu usahakan untuk aksi nyata ini tika ya punya di singkat-singkat DP informasi itu Kak. Kemudian DP waktu tunggu. Waktu tunggu juga kemarin kayak punya saya lihat berupa banyak tika ya waktu tunggu itu. Kan kayak so ini sendiri so bikin sendiri ternyata. Nah, jadi ini di video aksi nyata kakak-kakak untuk semua kakak-kakak ya. Pokoknya yang penting DP penerapan, aktivitas, ekstensi, penghalusan itu yang ditampakkan Kak. Untuk waktu jeda dan tunggu itu diminimalisir agar tidak terlalu memakan waktu banyak seperti itu. Itu saja kakak-kakak. Jadi untuk masalah CP, masalah ini, masalah itu insya Allah masih bisa dibijaksanai kakak-kakak. Tapi untuk waktu jeda dan tunggu itu yang kita usahakan agar tidak lagi nampak dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi kalau misalkan cuman yang kayak Tika Haji ada bilang kamari DP video itu ada orang ke sana kamari lalu lalang apa sama itu, insya Allah kita bisa dimaklumi Kak Haji, Kak Ayah ya, kakak-kakak. Cuman intinya penting jeda dan waktu tunggu yang kemarin itu orang analisa dalam videonya orang kemarin itu yang diusahakan tidak nampak lagi seperti itu. Jadi begitu Kak. Jadi masih ada lagi. Yang kedua itu kan atletik itu membosankan kalau dia cuma di atletik. Jadi saya kolaborasikan dengan permainan tradisional. Bisa begitu? Iya, bisa Kak, bisa. Oh iya, yang itu solusi. Kalau misalkan kayak saya punya begitu kayak kemarin saya tapi saya nanti sudah ini itu kayak ya nanti sudah di bukti karya. Karena kalau aksi nyata saya hanya memperbaiki video saya yang 30 menit kemarin itu saya perbaiki, saya masukkan akhir. Nah, untuk bukti karya karena kakak-kakak saya sudah mau katakan mau menginformasikan lebih awal ini,
untuk bukti karya itu kakak-kakak diharuskan menciptakan suatu proses pembelajaran seperti itu. Oh, yang berbeda. Iya, Iwon, ono dito tabung nyopo, mau tabung dulu itu ah, itu saya maksud tadi. Kalau kayak saya punya itu, kalau mungkin untuk yang 30 menit aksi nyata ini Kak, diperbaiki saja dulu proses yang kemarin itu yang 30 menit Tika Yahya video. Ada Tika Yahya video. Iya. Ada Tika Yahya video yang 30 menit kemarin itu diperbaiki saja dulu itu Kak. Oke, Nanti siap. so di bukti karya kakak-kakak akan membuat satu proses pembelajaran yang terbaru yang kakak-kakak ciptakan sendiri. Oke. Gitu. Kalau saya punya kemarin, saya pembelajaran itu ada cangkung, ada kaset satu antara PJOK dan budaya daerah, yaitu permainan tengge-tengge. Jadi itu yang saya mau bilang. Jadi untuk yang video ini, jadi yang 30 menit dulu ini diperbaiki saja Kak. Yang 30 menit video kemarin diperbaiki saja, dimasukkan dulu itu yang akid, yang ada yang proses yang orang ada jalani dalam tatap muka. Nanti sudah di pas bukti karya, itu kakak-kakak video pembelajaran yang kakak-kakak buat, pokoknya kayak kalau saya punya itu pokoknya saya satukan budaya sama PJOK. Begitu. Jadi untuk kayak punya permainan itu mungkin nanti bisa Kak dipakai di bukti karya. Untuk yang 30 menit aksi nyata ini, ambil dulu perbaikan video dari yang 30 menit kemarin, diperbaiki saja seperti itu untuk aksi nyata. Jadi begitu Kak. Jadi mungkin nanti iya, oke. Kayaknya jadi kayak video itu nanti dipakai pada bukti karya saja Kak, seperti itu. Oke. Bisa? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Slide kita lanjut ya. Iya, masih banyak baru 9 slide ini. Iya, ini baru. Iya. Oke, jadi di sini kakak-kakak nanti akan dilihat pada video aksi nyata kakak-kakak itu tentang pemahaman dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, seperti itu. Jadi kakak-kakak silakan dituangkan lagi dalam kolom chat pertanyaan ini, silakan Kak. Singkat saja Kak, singkat, jelas, dan padat saja itu pertanyaan ini. Ini lagi yang mau isi? Iya, ini kayak yang ini, pemahaman mengajar efektif yang sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya sudah tadi tahu. Ya. Iya, nanti kalau saya Ya, yang pertama kan sejauh apa pemahaman, terus yang kedua apakah pemahaman itu ada terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Patiap mula buti ini. Abo de luwak dala tetete atau pacuan. Kalau belum mau tuh. Supaya jangan patah. Oh. Dah paling kahulu mulan. Yang singkat-singkat saja Kak Haji, tidak usah terlalu padat, terlalu banyak. Yang penting sudah ada jawaban, sudah terekam di sini. Mau ganggu konsentrasi ya berarti kayak Pak Yahya wah mau lulan mau kontes jauh. Wah, Belum tunjuk daud. itu hari orang begitu ada ketik di kamasaran ada protes. Siapa ini yang ketik mah bulu tuh gio. Posisi udah menguasai di warna butir radio umur terakuti. Mau buyar boleh itu kalau apa yang ada hayal ada pikir baru mau tulis itu. Tinggal boleh lemah. Malali. Bagus kalau mau palan-palan mau ketik. Lempet salah dari itu. Kakak-kakak, mungkin kalau dalam pengambilan video itu boleh mau pause ya, kakak PHP itu boleh mau pause. Mau sambung poli DP kalau sementara bercerita itu agak susah kalau mau pause begini. Iya, itu saya punya, saya tidak mau pakai pause itu. Cuman kalau memang kayak Tika, saya ini sebab saya pikiran sekarang ini berjalan sama Tika Haji video. Jadi so melayang-layang sendiri saya pikiran Tika Haji kan video. Saya kalimat apa sebelumnya baru tak sambung kamar kan tidak nyambung itu. Bisa jadi tidak nyambung itu kalimat. Tapi siapa tahu dengan bantuan Nika Hayadi, insya Allah Tika Haji video jadi bagus. Tapi kalau kemarin saya dari yang videonya Kak Haji itu bagus. No, ada pakai tripod itu tripod yang Tika yang ada kasih tunjuk kamar, jadi tidak bergerak sama sekali. Jadi fokusnya kayak ambil silang begini, jadi dia cuma satu kolom fokus adik kan. Nah, itu yang saya ada ini. Tapi bagus kan, saya selalu lihat apalagi pakai ini Tika Haji ada pakai mic kan, jadi DP suara itu memang jelas sekali tak ambil begitu. Karena DP speaker saya kasih aku dekat dengan kamera. Pasti bisa Kak, pasti bisa. Nanti insya Allah ada Tika Hayadi yang siap, insya Allah kayak dia. Tika Hayadi kalau ada kesempatan mau pas yang di sekolah harus ini. Oke. Atau saya mau jemput di sekolah Tika Hayadi ya. Boleh tenang, aman Pak Guru. Supervisi Pak Guru. Kapan supervisi Pak Guru? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Nanti saya kasih info ulang. Nggak boleh saya tahu ya kan. Kalau hari tapi hari Senin itu kan mepet, maksudnya DP kegiatan masih kasih saja ini habis pacara. Tapi siap mau nanti Pak Guru kalau siap Senin mau video. Nanti kalau sesudah upacara Tika Hayadi saya mau jemput di sekolah. Saya sudah datang kemarin. Oke, mantap sekali.
Oh, 30 menit kan, tiga Barcelona kan 30 menit, jadi aman. Mau ulang balik dia boleh. Iya. Kak Iswan, mungkin Kak Iswan ada kendala Kak? Kalau misalkan memang ada, nanti silakan Kak, orang sharing di sini karena ini video persiapan aksi nyata kakak-kakak. Nah, kita lanjut kakak-kakak ya. Masalah yang tadi Kak Haji dengan Kak Diadi, insya Allah itu akan teratasi. Saya percaya pasti bisa. Nah, sekarang video pada aksi nyatanya kakak-kakak itu diusahakan ada ini, SEM, Sport Education Model. Jadi kakak-kakak biar apa namanya kita apa namanya di Sport Education Model ini kan di situ diharapkan pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik. Jadi semua peserta didik memiliki peran. Itu yang dimaksudkan pada Sport Education Model ini. Jadi kakak-kakak diminta nanti dalam proses pembelajaran yang 30 menit itu biar cuman sadiki ini DPSM. Begitu kakak-kakak. Ada DPSM. Jadi apa namanya biar hanya apa namanya setidaknya semua peserta didik itu memiliki peran. Itu yang dimaksud dengan Sport Education Model ini. Jadi tidak ada siswa yang tidak berperan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi kalau kemarin kan ada kemarin yang video saya lihat kalau tidak salah Kak Yahya punya itu kayaknya sebenarnya kalau semua pakai Semli Kak Yahya itu semua jadi gagah itu. Semua peserta didik mau aktif itu. Karena ada yang mau catat DP waktu seperti itu kan di atletik kemarin kalau tidak salah ya kayak ya punya kan. Jadi malah semua aktif sama peserta didik. Kalau saya pantau di kayak ya dan Kak Haji video kemarin kayak di juga itu kemarin kalau tidak bukan kayak di punya ada satu orang punya saya tidak tahu Kak Iswan Kak siapa punya itu ya. Mungkin Kak Imran kalau tidak salah. Nanti kalau mau pakai ini SEM ini Kak semua aktif sama peserta didik yang ada di dalam proses pembelajaran itu seperti itu. Jadi SEM di sini bukan kayak biar bukan nanti kayak kemarin orang punya ada babekeng apa DP nama dulu apa kompetisi pertandingan. Tidak harus begitu Kak. Setidaknya iya. Jadi setidaknya DP siswa itu semua aktif. Itu yang dimaksud dengan Sport Education Model itu. Siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran kakak-kakak. Nah, kalau di Kayahya itu bagusnya ada siswa yang mau catat DP skor, DP waktu. Nah, itu ada wasit. Ada wasit, itu sudah saya rasa kakak-kakak yang lebih tahu ini. Saya rasa pokoknya intinya kakak-kakak video pembelajaran nanti yang ada di aksi nyatanya kakak-kakak itu ada tentang apa yang sudah kita pelajari bersama pada waktu tatap muka. Mau DP Akid, mau DP SEM, mau DP FIT, itu ada semua kakak-kakak ada di dalam video pembelajaran yang kakak-kakak buat dalam 30 menit itu, dalam aksi nyata itu, seperti itu. Jadi saya rasa itu 30 menit itu tidak macam Kak. Saya rasa itu paling mau talebe, tidak apa dia mau talebe sampai di 40 menit Kak, tidak apa. 40 menit, 40 intinya dia penting tidak sampai di 45. Usahakan jangan melewati 45, 30 menit 30 menit sampai 40 menit dia boleh itu kuat. Lumayan. Jadi begini Kak Masrat, apa dulu saya pikir untuk pelaksanaan aksi nyata dalam bentuk proses pengambilan video pembelajaran ini yang saya pikir awal sih itu hanya berfokus pada ekstensi, misalnya ekstensi ada penghalusan, ada bagi pengulangan. Sekarang kita akan masukkan SEM. Iya. Sekarang kita akan masukkan SEM di dalam video pembelajaran untuk 30 menit ini. Pertanyaan saya, video pembelajaran dalam aksi nyata ini bisa diduplikat untuk kasih mati rekaman ini boleh? Tidak apa Kak, tidak apa cerita saja tidak. Bisa enggak untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang diambil dalam video aksi nyata ini yang sudah kesemuanya dimasukkan ada SEM apa semua ini itu bisa diunggah kembali pada
bukti karya. Iya, begini Kak Haji, kalau saya punya teman kemarin ada tiga, siapa ya? Kalau tidak salah Kak Endang, kalau tidak salah, kalau bukan Kak Endang itu Kak Warni Talib. Dia punya Kak video Lydia itu dari yang video awal yang pembelajaran biasa yang 30 menit, itu di aksi nyatanya tetap video itu, di bukti karyanya juga tetap video itu, tapi dia punya dia tambah dengan SEM, begitu. Tapi kalau 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 apa namanya, kalau menurut DP ini kita orang di situ kan diminta membuat satu proses pembelajaran yang hasil karyanya kita. Misalkan kayak tadi Lika Yahya punya itu. Kalau kayak saya punya gerakan manipulatif dengan apa permainan tradisional tengge-tengge begitu. Nah, nanti itu akan ada DP benang merah Kak, begitu. Jadi yang penting ada benang merah di antara video yang yang dari aksi nyata ini ke video bukti karya, itu tidak jadi masalah Kak Haji. Seperti Oke, itu. siap. Iya. Suka mau bertanya lanjut tapi biar cuma gitu dulu. Semua jadi semua tapali sih kalau Oke, begitu saya mau bicara lanjut kalau ah. saya terus. Mama delo kaum Bani Israel. Iya Kak, iya nanti nah kakak-kakak kemudian ini juga. Jadi kakak-kakak pokoknya usahakan videonya kakak-kakak itu ada tertuang tentang apa yang sudah kakak-kakak pelajari pada proses pembelajaran yang kita lakukan tatap muka. Itu saja. Tidak DP apa ya, kayak kata kuncinya di situ kakak-kakak. Jadi upayakan apa yang sudah kita dapatkan waktu tatap muka itu kita bawa dalam aksi nyata proses pembelajaran kita, seperti itu. Nah, di sini juga nanti kakak-kakak silakan aktifkan lagi kolom chatnya, silakan dijawab secara singkat apa yang sudah ada pada slide kakak-kakak ini. Silakan Kak. Jadi di sini saya bisa sebentar bisa melihat apa saja mungkin kesiapan kakak-kakak pada proses pengambilan video aksi nyata nanti. Iya, sumpah ketik poli. Pokoknya ini hari Kak. Ini hari hanya Apa? main di sini Kak. Hanya main di kolom. Apa dulu lepe soal tadi ulang? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak? Ini ada kakak di apa di tayangan slide-nya kita. Pemahaman ini. kakak-kakak. Iya, Asesmen. Iya, asesmen yang terkait. Oke. Kemudian iya, silakan Kak. Jelas saja yang singkat-singkat saja kayak ya Kak Haji, Kak Oke, Iswan, siap. Kak Suryadi, Kak Rahmat, silakan. Yang singkat saja Kak, tidak usah terlalu banyak-banyak. Jadi kakak-kakak sudah memahami apa itu asesmen otentik, apa itu SEM dalam proses pembelajaran nanti yang akan kakak-kakak lakukan pada aksi nyata seperti itu. Kita sampai di setengah 10 lewat 10 kakak-kakak ya, jadi masih ada waktu 30 menit lagi.
Dua ini mau jawab Kak Maslan? Iya Kak, iya. Dua ini. Jangan protes pun Pak Ketua. Ada sudah? Kakak-kakak? Sudah. Oke, kita lanjut. Oke, nah kakak-kakak, jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini DP tujuan. Iya. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Jadi tujuannya adalah paradigma perubahan diri dalam kelas paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, di mana keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita next kakak-kakak, tinggal 9 slide lagi. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Jadi tadi sudah mencakup juga, sudah saya katakan juga apa tugas kakak-kakak pada pembuatan aksi nyata ini. Jadi di sini ada pengantar tugas, yaitu kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian yang kedua, kakak-kakak
kakak-kakak dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi 3 ini kakak-kakak, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya yaitu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Next. Iya, ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mungkin bisa difoto ini Kak sebagai acuan dalam pembuatan video aksi nyata kakak-kakak. Jadi mungkin difoto saja Kak. Kalau ini apa saja yang akan dilakukan. Jadi di sini pada rekaman pertama berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti, itu maksimal 30 menit tanpa diedit. Jadi 30 menit ini tanpa diedit kakak-kakak ya. Jadi ambil semaksimal mungkin, sebagus mungkin DP latar, DP video, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jangan lupa itu kakak-kakak ya. Jadi jangan lupa tentang ini testimoni ini kakak-kakak. Jadi setelah melakukan video pembelajaran ini, kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir, baru refleksi. Jangan lupa testimoni peserta didik biar cuma 2. Jadi ada peserta didik yang akan kakak-kakak ambil sebagai testimoni setelah proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu selesai, seperti itu. Refleksi itu dituangkan dalam bentuk apa? Mana? Ini kakak-kakak Ini yang bisa keempat yang iya, bisa mau bikin ini, mau bikin apa dulu, mau bikin refleksi peserta didik kayak kesimpulan dalam proses pembelajaran, baru mau kasih anak-anak diberikan tugas LKPD. Nah dari situ, dari LKPD peserta didik itu kan orang bisa merefleksi proses pembelajaran yang terjadi seperti itu. Oke, mungkin sekaligus juga semua ini ya mau ditanyakan waktu di testimoni itu. Iya, testimoni itu kakak-kakak akan ada video 1 orang siswa atau 2 orang siswa itu bisa memberikan bagaimana proses pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan, seperti itu. Penilaian peserta didik terhadap guru. Iya, seperti itu. Ke arahnya itu ke sana Kak. Tapi bukan ke guru, ke proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Iya, bukan ke gurunya Kak Haji, tapi ke proses pembelajaran. Berarti minimal kita harus memilih siapa yang akan memberikan testimoni 1 atau 2 orang. Kan kita udah bilang tidak ada ini pembelajaran Pak Gu. Ini mau setting, semua atur. Iya, nanti anak-anak diarahkan saja kakak-kakak. Jadi diarahkan astaga, saja. Astaga, terekam. Tidak apa. Nanti diarahkan saja kan kakak-kakak, karena kan orang peserta didik ini juga nantinya dorang juga kan mau baca cerita ini tidak mungkin tanpa orang arahan kan, tanpa orang bukan settingan Kak, tidak, tapi arahan ke bagaimana mereka memberikan refleksi kepada kita pada saat proses pembelajaran, seperti itu. Tidak apa kan nanti arahkan saja peserta didik, misalkan Tino baca begini, bagaimana, tanyakan sama mereka Kak, bagaimana proses pembelajarannya kakak-kakak hari ini. Anak pakai no polit itu polima bahasa lain itu Tino harus ya. Cari yang pintar dalam berbahasa Indonesia Kak Haji, yang biasa. Ada yang hobi-hobi berdiskusi, anak-anak yang hobi-hobi berdiskusi. Oke. Anak-anak yang hobi-hobi bercerita, yang begitu. Kalau saya punya kelas sampai SD, Kak Haji, Kak Yahya, Kak Iswan, Kak Surya, di Kak Rahmat tahu, itu ada suruh hafal yang dorang ada baca itu ada butuh waktu hampir setengah jam. Jadi ada habis sampai jam 5 sore kemarin saya waktu bikin aksi nyata itu. Sampai jam 5 sore saya kakak-kakak. Kalau bikin itu video itu dari jam 1:30 leh.
dari setengah 1 saya setting itu video aksi nyata sampai jam 5 selesai di testimoni peserta didik. Kayak dia punya rencananya aksi nyata itu mau pas supervisi. Iya. Kakak-kakak kasih bagus itu di pas usahakan aksi nyata itu yang penting ada dulu yang sudah kakak-kakak dapatkan ini dalam tatap muka. Nah, so di bukti karya itu memang yang wah karena itu video yang hasil karyanya dari kakak-kakak begitu. Proses pembelajaran itu proses karyanya dalam proses pembelajaran itu yang kakak-kakak buat seperti itu DP maksud. Kayak di rekam video itu pas di supervisi hari Rabu. Iya. Iya. Kalau saya punya mungkin masih mau bikin video pertama saya punya Pak Guru masih kemarin sebenarnya hari apa video. Cuman pertama DP video itu jadi banyak banget suara tidak ada barena. Baru ada video yang kedua HP ada mati. Baru saya bilang Pak Guru HP sudah mati. Astaga. Sementara ada barang itu saya dua kali DP ke sana saya tidak dapat merekam. Jadi nanti hari Senin pun merekam yang untuk 30 menit pertama yang belum ada DP perlakuan itu hasil daripada pertemuan 1 minggu. Mungkin nanti setelahnya dari situ baru saya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada sekarang yang ada ikuti. Kalau di Pak Guru siap di hari Senin, boleh. Saya semua habis ini kemarin Senin ada kegiatan sumpah pemuda polis kok. Saya itu sampai tanggal berapa ini ya? Ya, udah boleh LMS. DP aksi nyata kak DP apa video? Aksi nyata ini sampai kapan mau kasih enggak? Tanggal 4. Tanggal 4 Kak, tanggal 4. Oh, boleh, sih boleh. Minggu depan tuh orang tidak ada Zoom sama sekali. Iya, tidak ada Zoom sampai Zoom ini cuma di minggu ini, Kak. Minggu ini 2 kali. Fokus babekin. Jadi fokus untuk minggu depan itu terang fokus di kakak-kakak membuat aksi nyata. Gitu. Gak siap. Oke, insyaallah. Saya boleh bantu beberapa pagi Kak Haji kalau misalnya siap hari apa saya mau gas kamari. Kalau tinggal begitu kayaknya bisa. Cuma saya mau ini kayak supaya itu observasi lapangan itu baru meminta pertimbangan. Kalau bagaimana DP ini? Oh, boleh. Gitu. Kalau cuma pelaksanaan kalau yang penting sudah ada pertimbangan bagaimana DP pelaksanaan saya kapan saja mungkin bisa siap. Boleh. Kalau hari Selasa, karena hari Senin ada kegiatan sekolah, hari Sumpah Pemuda. Oke, boleh. Bagus. Boleh. Pas Allah saya ada jam itu. Boleh Pak ya. Mau berarti saya sumpah ini sama singgah kemarin. Oke, boleh itu. Boleh. Berarti hari Senin saya mau pergi di Lupati Paya yang mau makan ubi. Lukas ubi dulu. Masih sampai kamar di sini tuh DP ubi nanawa. Oke, lanjut kakak-kakak ya. Sudah ini sudah foto ini? Sudah. Oke, sebagai pedomannya kakak-kakak dalam pembuatan aksi nyata. Next, ya jadi tadi sudah ada hanya bukti dari kemampuan tindakan. Oke. Tujuan pembelajaran. Oke, jadi kakak-kakak tujuan pembelajaran khusus yang kakak-kakak lakukan pada aksi nyata itu yaitu mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi itu tujuan aksi nyata kakak-kakak. Next. Oke, ya jadi kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan lagi yaitu tentang mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK yang untuk 1 kali pertemuan kakak-kakak. Jadi RPP itu ya, atau modul pembelajaran yang kakak-kakak ambil
dalam pelaksanaan aksi nyata itu cukup hanya untuk 1 kali pertemuan. Tidak usah kalau biasa kan modul pembelajaran itu ada sampai 3-4 kali pertemuan toh. Nah, dipangkas kakak-kakak di cut untuk yang pembelajaran yang selain pembelajaran pertemuan yang kakak-kakak lakukan untuk aksi nyata. Seperti misalkan begini, pertemuan pertama yang kakak-kakak ambil. Nah, untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat itu di-cut kakak-kakak. Jadi dihapus hanya untuk 1 kali pertemuan saja. Seperti itu. Begitu untuk modul pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan RPP. Oke, jadi kakak-kakak bahan RPP atau modul yang akan kakak-kakak lakukan dalam aksi nyata itu dikerjakan seperti pada modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Buka ulang yang modul kemarin kakak-kakak kita sesuaikan RPP kakak-kakak dengan backward design seperti itu. Tapi kalau melihat yang kemarin saya rasa ini sudah masuk ini Kak. Video yang 30 menit kemarin saja sudah masuk ini, ada ini. Saya kemarin waktu di tatap muka saya sudah bilang Kak Haji punya, Kak Yaya, Kak Iswan kalau tidak salah itu DP video juga. So masuk itu kakak-kakak DP background itu. Kemudian pengetahuan. Kalau saya punya tabale. Iya, kalau kayak itu tabale sebenarnya, tapi sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Tujuan itu yang di atas. Iya, tinggal diperbaiki saja Kak, tinggal diubah-ubah saja. Kalau ini soalnya semua, kalau video kemarin itu soalnya. Haji punya soalnya ini. Iya, cuma intinya tugas yang paling utama ini adalah pembuatan video untuk aksi nyata dengan pembuktian karya lewat video atau RPP. Iya, kan? jadi itu saja kakak-kakak. Pokoknya usahakan dalam pembuatan video aksi nyata ini tertuang apa yang sudah kakak-kakak dapatkan dalam tatap muka. Iya. Oke, kemudian next. Kalau adek So mau tidur. Menggunakan pilihan satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari yakni pendidikan gerak atau kebugaran. Oh iya kakak-kakak. Jadi tapi sudah masuk ini saya rasa. Jadi kakak-kakak dalam RPP yang diambil atau aksi nyata yang akan dibuat itu diusahakan menampakkan model pendidikan yang mana. Misalkan kalau dia di gerak, di kebugaran, atau di sport education model. Kalau kayak yang punya itu saya rasa dia masuk di sini Kak. Masuk di gerak. Di sport education model itu atau tidak digerak, muncul dia di antara dua ini. Jadi kalau Kak Haji punya itu kalau ini saya rasa dia masuk sekali dia kalau mau pakai di sport education model. Kak Haji punya. Pokoknya usahakan saja kakak-kakak video itu yang kakak-kakak buat aksi nyata ini ada yang sudah kakak-kakak dapatkan dalam tatap muka kemarin, itu saja. Kemudian adanya perancangan asesmen otentik. Oh iya, ini penilaian kakak-kakak. Jadi jangan lupa nanti dilampirkan pada RPP atau modul ajar tentang penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang pilih. Berarti juga mau di samping video RPP juga kan? Iya, RPP iya. Jadi itu nanti bakalan aksi nyatanya kakak-kakak itu unggah RPP akan ada, nanti di bawah di LMS-nya itu kakak-kakak ada unggah RPP mungkin di situ. Kemudian masukkan link video aksi nyata begitu. Jadi ada dua itu. Kemudian di sini unggah RPP modul ajar yang sudah dibuat dengan membuat rencana asesmen otentik. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date LMS. Jadi usahakan kakak-kakak sebelum tanggal 4 video aksi nyata kakak-kakak itu sudah terupload di LMS. Oke, nah ini aspek penilaiannya kakak-kakak. Jadi di aspek penilaian aksi nyata kakak-kakak itu ada 3 aspek yang akan sangat diharapkan, yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa yang mana diusahakan kenyamanan pada saat proses pembelajaran itu ada kakak-kakak, kemudian interaksi antara kakak-kakak dengan peserta didik, kemudian pemberian motivasi, menampakkan emosi positif,
Jadi itu yang kondusif dalam belajar. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan, aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, mendampingi peserta didik, strategi pembelajaran yang kakak-kakak gunakan, penerapan yang berbasis model, apa itu yang kakak-kakak misalkan tadi gerak, kebugaran atau SEM, kemudian penutup. Dan yang ketiga yaitu asesmen. Di sini dapat merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik seperti itu. Next. Iya, jadi kakak-kakak ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu di mana dapat mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar. Jadi misalkan kalau Kak Yahya di SMA itu sudah bisa memilih kelas berapa, terserahnya Kak Yahya. Tapi kalau untuk SD itu mungkin juga disesuaikan dengan RPP. Pokoknya kelas SD, SMP, SMA kita sesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang kakak-kakak bawa pada aksi nyata seperti itu. Kemudian lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jangan lupa itu yang ada what, so what, dan no what. Tunggu, mau foto dulu ini dia ini. Oke, silakan kakak-kakak dipoto saja. Itu video tidak apa melewati 30 menit kakak-kakak tidak apa. Sampai di 40 menit saja dia bisa kakak-kakak ya bisa. Jadi 40 menit dia bisa. Oke, slide ke berapa ini? Slide ke 23. Sudah? Sudah. Kita next. Oke. Nah, jadi dalam pengambilan video aksi nyata nanti, kakak-kakak juga jangan lupa memperhatikan hal-hal berikut, yaitu jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Misalkan ini tujuan pembelajaran kakak-kakak. Ini dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Baru kemudian jujur, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan kesuksesan. Oke. Bersikap selektif, lalu lihat ke masa depan. Oke, kakak-kakak. Kita next. Tunggu. Ini. Oke, yang tadi. Tunggu yang tadi. Oke, sip. Sebenarnya ekspedisi di kelas. Kalau maksudnya mau lihat. Oh iya. Next. Oke, next. Oke. Ya, ini jadi rubrik penilaian keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tadi saya lihat Kak Yadi sudah mengirimkan ini ya. Ada di situ Kak, silakan kakak-kakak ambil saja di apa yang Kak Yadi ada bagikan di grupnya kelas kita. Jadi yang pertama itu sangat baik peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. Oke. Ambil saja di apa link yang kayak ada bagikan di grup. Ya, sudah. Ini sudah ada. Ya. Ini liminasanya kakak-kakak. Jadi penyusunan. Jadi aksi nyatanya itu ada dari sini, dari awal ini, dari penyusunan RPP, penyusunan aksi nyata,
penyusunan RPP. Ini yang duluan kakak-kakak bikin dulu. Setelah itu kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kalau kayak Tika Haji bilang tadi, ini observasi. Sebenar sekali itu tadi kayak Tika Haji bilang, observasi. Kemudian yang ketiga, upload RPP. Jadi sebelum melakukan proses aksi nyata itu, pembelajaran aksi nyata, kakak-kakak diharapkan upload RPP terlebih dahulu kakak-kakak ya. Jadi sebelum ambil DP langkah untuk aksi nyata, kakak-kakak diwajibkan upload RPP terlebih dahulu. Oke. Kemudian DP rentang waktu ini, yang pertama itu persiapan itu dia cuma 1 hari. Kemudian yang kedua ini dia juga 1 hari. Nah, di pembuatan atau upload RPP ini rentang waktu efektif 8 hari setelah sesi persiapan. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi itu dari saya. Insyaallah. Kemudian yang terakhir itu refleksi aksi nyata tatap maya lagi setelah kakak-kakak mengupload video ini, saya akan melakukan penilaian karya atau refleksi. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan tatap maya, yaitu refleksi tentang aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Oke, next. Iya, diskusi dan tanya jawab. Kakak-kakak mungkin ada waktu sekitar 5 menit kita untuk jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kakak-kakak, ada waktu 5 menit kita di sini. Ditanya jawab ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita next kakak-kakak. Sudah jelas mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang masih mengganjal kakak-kakak, jangan sungkan-sungkan, langsung di chat saja di grupnya kita, grup kelasnya kita. Nanti insya Allah sesempat-sempatnya saya pasti saya balas. Cuman memang kemarin, dari minggu kemarin ini, dari torampe pulang tatap muka kemarin itu, sampai jujur sampai dengan semalam itu saya masih input nilai kakak-kakak banyak sekali, karena ada 14 nilai yang saya harus input di LMS-nya kakak-kakak. Jadi sedangkan itu baru masih ada sekitaran 2 nilai lagi yang harus saya selesaikan. Itu belum selesai, dan sudah ada WA dari PIC dari Kak Fajri, itu disuruh selesaikan sesegera mungkin paling lambatnya saya hari Sabtu selesai. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan di sini nanti bisa langsung japri ke grupnya kita kakak atau tanyakan. Terus kalau ada yang saya sudah janjikan tapi belum ada, itu kasih ingat kakak-kakak, kasih ingat, soalnya memang dari hari Senin ini sampai sekarang ini, sampai tadi ini, itu memang masih banyak sekali saya pekerja kakak-kakak, di nilainya kakak-kakak itu kayak masih ada yang harus saya saya perbaiki. Itu di Gope ini yang belum ada, Gope belum ada. Gope itu apa? Tahu, tanya ke Senopati Payah dan Pak Suryadi. GoPay, GoPay. Ini uang elektronik Gojek, GoPay. Oh, astagfirullah. Itu yang Oke kakak, iya. Oke, siap. Ya. Ada yang sempat. Japri saya Kak Haja, japri saya jangan bosan-bosan japri saya Kak Uti kalau misalkan ada sesuatu. Bukan Tika Maskan punya itu. Iya. Tika Sapesta yang terakhir nomor BGP. Iya, sudah mengerti saya Kak. Iya, sudah saya mengerti. Ada nomor beliau, nanti saya mau colek. Kebetulan beliau juga sekarang sering colek-colekan di di story. Kalau melihat saya sibuk itu selalu kasihan, diberikan semangat. Jadi insya Allah nanti saya akan ya insya Allah nanti ke haji insya Allah. Oke, kemudian oke. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Oke, next. Ya, kita sampai di slide yang ke 28. Jadi pada sesi
ini, sesi hari ini kakak-kakak diharapkan mampu merefleksi konten antar materi, koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu memahami penugasan aksi nyata. Jadi hari ini yang diharapkan kepada kita kakak-kakak ya, dapat mampu merefleksi koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Oke, next. Iya, sampailah kita pada penutup kakak-kakak. Jadi sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini, pada tatap maya ini. Sebelum saya tutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan langsung hendak dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Akhirnya kita sampai di slide yang terima kasih. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya malam ini. Jom kita di persiapan aksi nyata kakak-kakak. Iya. Jadi kakak-kakak jangan sungkan-sungkan jika ada yang kakak-kakak ingin tanyakan di saya, langsung saja japri kak, atau tidak langsung telepon. Kalau japri itu biasa saya tidak mendapat buka, langsung telepon kakak-kakak. Oke. Izinkan saya untuk mengalihkan. Oke, stop perekaman dulu kakak-kakak. Oke.